Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang measurement theory. Saya Eka Setiawati dengan NIM 2020 1211 056. Teman saya Andi Audinur dengan NIM 2020 1211 058 dan Medina Maharani dengan NIM 2020 1211 069. Yang pertama yaitu LO1 membahas tentang pentingnya pengukuran dalam akuntansi. Next. Pengertian pengukuran. Menurut Campbell, orang yang pertama menangani masalah pengukuran, definisi pengukuran adalah the assessment of number to represent properties of material system other than number, yang berarti penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Sedangkan menurut Stephen, seorang ahli teori pengukuran ilmu sosial, pengukuran disebut sebagai penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek ataupun peristiwa-peristiwa sesuai dengan peraturan. Sepintas definisi tersebut tampak sangat mirip. Namun sesungguhnya yang pertama lebih tradisional dan sempit cakupannya. Pada definisi Campbell, perbedaan dibuat antara sistem dan sistem itu sendiri. Sistem merupakan objek atau peristiwa seperti yang disebutkan Stephens, rumah, meja, orang, aset, dan jarak tempuh. Aspek spesifik atau karakteristik dari sistem seperti berat, panjang, lebar, atau warna, kita selalu mengukur sifat dan bukan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Campbell lebih tepat dari Stephens. Perhatikan bahwa dalam definisi Campbell, tugas yang harus dilakukan sesuai dengan hukum yang mengatur sifat yang diberikan. Sedangkan Stephens hanya memerlukan aturan terhadap setiap seperangkat aturan. Artinya, Campbell melihat pengukuran sebagai suatu sistem, sedangkan Stephens melihat sebagai objek atau peristiwa. Sterling sendiri tidak sependapat dengan keluasan definisi Stephens. Dia berpendapat bahwa dibutuhkan pembatasan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, setiap penempatan angka dapat disebut pengukuran, tentu saja bertentangan dengan pemahaman yang kita miliki dari istilah tersebut. Pengukuran melibatkan hubungan sistem bilangan formal untuk beberapa sifat dari objek atau kejadian dengan rata-rata aturan semantik. Aturan-aturan ini terdiri dari operasi,
yang dirancang untuk membuat sambungan atau definisi operasional. Pengukuran ini dimungkinkan karena hubungan satu ke satu isomorfisme antara karakteristik tertentu dari sistem angka, sebagaimana dinyatakan dalam model matematika dan hubungan antara objek-objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang diberikan. Ketika angka tersebut ditempatkan ke objek atau peristiwa, dalam model matematika mencerminkan hubungan antara objek-objek atau peristiwa. Maka sifat dari objek atau peristiwa dikatakan diukur jika skala telah ditetapkan. Stephens mengatakan saat ini korespondensi antara model formal dan empiris sangat erat kaitannya. Jika mampu menemukan suatu kebenaran dengan menguji model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis adalah maju aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkorelasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Next. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut-atribut. Konsep atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut. Suwarjono 2010. Dalam aktivitas manusia, pengukuran senantiasa terjadi, dapat berupa penilaian subjektif, misalnya persepsi seseorang tentang orang lain, yang dapat menentukan bentuk hubungan antara keduanya pada masa mendatang. Dapat pula berupa pengukuran yang lebih objektif ataupun data statistik. Saat transaksi jual-beli merupakan situasi yang tepat sebagai contoh tentang pengukuran. Sekantung gula yang kita beli mungkin berukuran 1 kilogram atau setengah kilogram. Itulah pengukuran yang nyata sehari-hari. Sedangkan dalam akuntansi, contoh pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal dan kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Next. Seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus
untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek, sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. LO2 yaitu membahas skala-skala pengukuran dalam akuntansi. Setiap pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Skala menunjukkan informasi Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Godfrey dan kawan-kawan 2010. Next. Yang pertama itu ada skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya adalah penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Torgerson menyatakan, dalam pengukuran, nomor yang digunakan menunjukkan kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Yang kedua yaitu ada skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat 3 kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut diperingat 1, 2, 3. Berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Kelemahan skala ordinal adalah interval antara nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikannya yang diwakilinya.
Next. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval memberikan informasi yang lebih daripada skala original. Tidak hanya member peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antara interval skalanya diketahui dan sama. Contohnya adalah pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius. Jika kita mengukur suhu dua buah ruangan, misal ruangan A dan B, di mana suhu ruangan A 22 derajat Celcius dan ruangan B 30 derajat Celcius. Maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga mengetahui bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat daripada ruangan A. Kelemahan skala interval adalah titik nolnya dibuat dengan bebas. Yang keempat ada skala rasio. Maaf, salah nulis. Skala rasio adalah skala yang A. memberikan peringkat kepada objek atau kejadian, B. interval antar objek diketahui dan sama, C. asal yang unik titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Contohnya adalah pengukuran panjang. Ketika panjang A adalah 10 meter dan panjang B adalah 20 meter, kita tak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang dari A, tetapi B juga 2 kali lebih panjang dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan. Dan pengambilan keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. LO3 yaitu membahas tentang operasi skala yang diizinkan. Next. Skala rasio memungkinkan untuk sebuah operasi aritmatika, dasar penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga aljabar, geometri analitik, kalkulus, dan metode statistik. Skala rasio tetap invarian, tetap
atas semua transformasi ketika dikalikan dengan konstanta. Misalnya, pertimbangkan hal berikut. X aksen sama dengan CX. Jika X mewakili semua titik pada skala tertentu, dan setiap titik dikalikan dengan konstanta C, skala yang dihasilkan X aksen juga akan menjadi skala rasio. Alasannya adalah bahwa struktur skala dibiarkan invarian, yaitu urutan peringkat poin tidak berubah, rasio poin tidak berubah, titik nol tidak berubah. Next. Skala interval adalah invarian di bawah transformasi linear apapun dari bentuk. X aksen sama dengan CX plus B. Transformasi satu skala interval untuk mengukur properti tertentu ke skala interval lain untuk mengukur properti yang sama dibuat dengan mengalihkan setiap titik skala pertama X dengan konstanta C dan menambahkan konstanta B. Alasan untuk B adalah bahwa tidak ada titik nol mutlak pada skala interval. Kondisi invarian menunjukkan bahwa kita dapat mengalihkan dan membagi terhadap interval, tetapi operasi aritmatika ini tidak dapat digunakan untuk bilangan tertentu pada skala. Sebagai ilustrasi, perhatikan transformasi berikut. X sama dengan X plus 10. Dengan skala ordinal, tidak ada operasi aritmatika yang dapat digunakan. Kami tidak dapat menambahkan, mengurangi, mengalihkan, atau membagi angka atau interval pada skala timbangan ordinal. Oleh karena itu, sampaikan informasi yang terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Medina. Selanjutnya, LO4, yaitu jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran adalah bagian penting dari penyelidikan ilmiah. Pengukuran dibuat seperti yang ditunjukkan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dapat memberikan informasi lebih besar daripada data kualitatif dalam banyak hal. Pengukuran atribut yang dilaporkan dalam laporan akuntansi dalam seperti hal aset, pendapatan, dan kewajiban merupakan fungsi penting dalam akuntansi yang akan lebih bermanfaat untuk menguji teori pengukuran dan untuk menguraikan sejumlah asumsi pengukuran dasar akuntansi. Jadi proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Campbell membagi ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell, pengukuran bisa dia akui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empirik atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran fiat, yang diungkapkan oleh Togerson, menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan Campbell. Pengukuran fundamental, yang pertama, pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran
di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Seluruh pengukuran dalam kehidupan ini memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek, sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran, sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Yang kedua, pengukuran turunan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain, yaitu contohnya pengukuran kepadatan yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Dan dalam akuntansi, contoh pengukuran turunan adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Lalu yang ketiga ada pengukuran formal. Pengukuran formal adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti, variabel pada konsep yang telah ada, tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Seperti contoh lainnya, sebagai contoh dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Yang kemudian untuk mengukur validitas pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, kita mungkin memilih untuk menguji mereka dalam suatu tes aritmatik. Bagaimanapun, tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan. Dan kita membuat asumsi ketika membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksikan bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi dalam kuliah matematika. Yang selanjutnya LO5, keandalan dan akurasi dalam pengukuran. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan,
Unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, ketepatan dan kepastian pengukuran, dan pengungkapan yang secara meyakinkan mewakili sehubungan dengan transaksi ekonomi yang mendasarinya dan berbagai peristiwa. Aspek mempengaruhi ketepatan pengukuran. Yang dimaksud dengan keandalan dan akurasi dari kegiatan pengukuran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan, kecuali perhitungan. Kita bisa mengukur jumlah kursi di ruangan tertentu dan dengan benar. Untuk semua pengukuran, mengandung kesalahan atau error. Yang pertama, sumber kesalahan. Operasi pengukuran tidak tetap. Aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan secara tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh pengukur. Yang kemudian ada pengukur. Pengukur mungkin salah menafsirkan aturan, menjadi bias atau meragukan atau membaca instrumen dengan tidak benar. Lalu yang kemudian instrumen. Banyak operasi membutuhkan penggunaan alat fisik, seperti penggaris atau termometer atau barometer yang mungkin cacat. Break azan zuhur sebentar ya, di rumah azan.
Oke, lanjut ya. Yang kemudian lingkungan. Lingkungan itu pengaturan di mana operasi dilakukan pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Yang E, atribut yang tidak jelas. Apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melibatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang kemudian resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengembalian aset nyata. Jika semua pengukuran, kecuali menghitung secara inheren, mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menetapkan batas kesalahan yang diterima. Jika pengukuran masih dalam batas-batas ini, maka dapat dianggap benar dan adil dalam hal akuntansi. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah pengukuran yang dapat diandalkan. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, yaitu aspek ketepatan dan aspek kepastian pengukuran. Pengungkapan yang secara meyakinkan mewakili sehubungan dengan transaksi ekonomi yang mendasarinya dan berbagai peristiwa. Aspek mempengaruhi ketepatan pengukuran. Dalam istilah presisi, sering digunakan dalam dua konteks. Yang pertama, mungkin merujuk ke nomor. Dalam hal ini adalah berlawanan dengan gagasan pendekatan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan operasi pengukuran. Dalam hal ini berkaitan dengan tingkat penyempurnaan dari operasi atau kinerjanya, serta persetujuan hasil antara operasi pengukuran yang digunakan berulang kali yang diterapkan pada properti tertentu. Arti terakhir ini pada dasarnya sama dengan keandalan. Dengan menyatukan dua istilah, kita dapat mengatakan bahwa keandalan dari pengukuran berkaitan dengan ketepatan, di mana suatu properti tertentu diukur dengan menggunakan satu perangkat operasi. Lalu yang ketiga, ada pengukuran yang akurat. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun tidak mungkin menghasilkan hasil yang akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat pengukuran menuju nilai sejati dari atribut pengukuran. Sifat fundamental seperti panjang dari suatu objek dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya. Masalahnya adalah, pada beberapa pengukuran nilai yang sebenarnya tidak diketahui, untuk menentukan ketepatan dalam akuntansi, kita perlu tahu atribut apa yang perlu kita ukur untuk mencapai tujuan pengukuran. Tujuan dari akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna. Oleh karena itu, akurasi pengukuran berkaitan dengan gagasan pragmatis dari kegunaan, tetapi akuntan tidak sama dalam menentukan spesifikasi dan standar kuantitatif yang harusnya diterapkan. Yang selanjutnya yaitu LO6 akan dipresentasikan oleh Andi Audi. LO6 pengukuran dalam akuntansi. Yang pertama itu perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba.
Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan, juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contohnya, historical cost, operasional, keuangan, atau nilai wajar. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Next. Yang terkini, standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep nilai wajar. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini, bahwa konsep ini merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian balance sheet, mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevansi pada realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Next. Pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional. Dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan, termasuk kenaikan dan penurunan fair value, aktiva bersih tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Next. Modal berasal dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal awal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan dating akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber, termasuk dari operasional dan penilaian kembali aktiva, setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali, maka akan merupakan modal awal pada periode berikutnya. Godfrey DKK 2010. Sebaliknya, pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode. Dan jika pendapatan lebih besar dari penggunaan modal bersih atau biaya, maka kita mengalami peningkatan modal. Next. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat tergantung pada
bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita memiliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Perspektif yang berbeda ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu. Tetapi item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini, Akuntansi International Standard Board atau IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Next. Hal ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti IAS 39, AASB 139, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan IASB atau FASB proyek bersama mengenai pelaporan keuangan kinerja. Pertama, bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan tepat waktu. Yang kedua, bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Jadi, dari tahun 2005, kami melihat penggunaan sebagian dari suatu prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aktiva dan kewajiban, bukan penyelesaian proses pendapatan. Singkatnya, ini berarti bahwa perubahan nilai wajar aktiva dan kewajiban diakui secara langsung, mereka terjadi dan dilaporkan sebagai komponen income. Lebih lanjut, fokus telah bergeser ke arah konsep penilaian dengan neraca repositori utama dari nilai yang relevan sebagai informasi, dan penggunaan utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investor. Next. Yang ketujuh, LO7, masalah pengukuran untuk auditor. Next. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi IAS 36 AASB 136. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Next. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut.
jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Audit bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Next. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considerate, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten, sehingga manajer tidak memilih dan memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Auditor juga harus menilai apakah nilai aktiva atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen, model penilaian, dan data yang mendasari relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas, nilai pasar digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Next. Secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penilaian yang wajar dan asumsi mungkin adalah mungkin untuk jumlah different tapi masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini adalah mungkin bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Next.
adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, metode penilaian diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Yang ketiga, data yang digunakan untuk penilaian tersebut valid. Next. Pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka audit akan mencari auditor yang lain. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan, kendala dalam pengukuran itu, kendala pengukuran yang utama timbul karena data ekonomi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu relevan untuk meramalkan masa depan. Karena hubungan antara masa kini dan masa datang umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Tetapi ketidakmampuan untuk membuat pengukuran yang terandal atas atribut khusus yang dianggap relevan disebabkan oleh kurangnya teknik pengukuran yang terandal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. Jadi, kendala disebabkan oleh ketidakpastian, kurangnya objektivitas dan variabilitas dalam pengukuran, kurangnya unit moneter yang stabil. Konservatisme bertindak sebagai kendala pada pengukuran akuntansi
karena hal ini sudah sedemikian tertanam di dalam pemikiran manajemen dan para akuntan. Tetapi konservatisme ini sebagai kendala yang harus dibuang melalui metode pendidikan yang semestinya. Yang pertama itu ada ketidakpastian. Ketidakpastian dalam akuntansi timbul dari dua sumber utama, yaitu ada informasi akuntansi umumnya berhubungan dengan kesatuan yang diharapkan, akan tetapi hidup pada masa yang akan datang, karena alokasi sering dilakukan antara periode masa lalu dan masa datang, maka asumsi harus dibuat mengenai logika alokasi ini dan berdasarkan harapan mengenai masa datang. Yang kedua, pengukuran akuntansi sering diasumsikan menggambarkan ungkapan kekayaan dalam nilai uang yang membutuhkan estimasi jumlah mendatang yang tidak pasti. Jadi pengukuran manapun yang didasarkan pada estimasinya dapat bersifat sementara, akan tetapi tidak berarti bahwa estimasi dan ramalan tidak harus dibuat seteliti mungkin jika ternyata relevan. Yang kedua itu ada objektivitas dan variabilitas. Agar pengukuran akuntansi dapat sehandal mungkin dalam menyajikan informasi yang relevan untuk peramalan dan pengambilan keputusan oleh para investor dan para pemakai laporan keuangan lainnya, maka para akuntan harus menetapkan atribut apa yang sedang diukur dan kemudian memilih prosedur pengukuran yang dapat menjelaskan atribut itu secara akurat. Objektivitas mengandung beberapa arti, diantaranya pengukuran yang bersifat impersonal atau berada di luar pikiran orang yang melakukan pengukuran. Maksudnya adalah pengukuran terpisah dari orang yang melakukan pengukuran, jadi diasumsikan bahwa tidak terdapat penilaian subjektif dan bias pribadi. Pengukuran yang didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa atau variabel, maksudnya adalah penekanannya terletak pada bukti pendukung, bukan pada pengukuran itu sendiri. Yang ketiga, ada keterbatasan dari unit moneter. Walaupun data akuntansi tidak dibatasi untuk diukur dalam unit moneter, namun laporan akuntansi secara tradisional mencakup terutama informasi keuangan dan dalam banyak kasus unit moneter merupakan unit pengukuran yang paling baik, khususnya bila penggabungan diinginkan atau diperlukan. Akan tetapi, unit moneter mempunyai keterbatasan sebagai metode mengkomunikasikan informasi. Batasan atau kendala yang paling serius disebabkan oleh kenyataan bahwa nilai moneter tidak stabil dengan berjalannya waktu. Yang keempat, konservatisme. Istilah konservatisme umumnya digunakan untuk mengartikan bahwa para akuntan harus melaporkan nilai yang terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan, serta nilai yang tertinggi dari beberapa nilai yang mungkin untuk kewajiban dan beban. Hal ini juga menyiratkan bahwa beban harus diakui sedini mungkin dan pendapatan diakui selambat mungkin. Oleh karena itu, aktivas bersih atau net aset lebih mungkin dinilai di bawah harga tukar berlaku daripada di atasnya, dan perhitungan laba mungkin akan menghasilkan yang terendah di antara beberapa jumlah alternatif yang ada. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.